Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview cordless brushless reciproc cutting saw dari Dongcheng. Tipenya adalah DCJF22. Dan ini tipe Z alias tidak include dengan baterai dan juga chargeran atau unit only ya teman-teman ya. Tetapi kalau kalian mau beli yang paket lengkap juga Dongcheng menyediakan. Dan ini yang 20 volt ya. Jadi untuk ekosistem baterai 20 volt Dongcheng makin lengkap ya teman-teman ya. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk karena ini unit only, jadi hanya dus biasa seperti ini. Di sini ada keterangan untuk mereknya. Lalu untuk tipenya ada gambar dari produknya dan di sini ada nomor registrasi K3L. Jadi sudah masuk secara resmi ke Indonesia. Oh ya, kalau kita beli yang paket lengkap dapat koper ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka. Nah, di sini kita dapat aksesorisnya. Dapat 2 buah pisau, yang satu untuk kayu, yang warna hitam untuk kayu, dan yang warna putih untuk logam. Nih, bisa juga untuk PVC nih ya, yang warna putih. Lalu ada kartu garansi, ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim untuk daftarkan garansi, kirimnya ke service centernya ya teman-teman ya. Ada di 17 kota besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Untuk garansinya 2 tahun. Lalu ini apa nih? Produk list. Nah ini dari pabriknya ini ya. Lalu buku petunjuk penggunaan. Nah ini ada kartu garansi pabrik, tidak penting. Nah, untuk buku petunjuk penggunaannya ini masih berbahasa Inggris, jadi kalau mau dibaca silakan gunakan Google Lens bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya. Kita rapihkan dulu. Nah, ini dia untuk unit reciproc cutting saw-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Bentuknya cakep ya. Untuk build quality, yang pertama aksesoris pisau yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nanti kita akan langsung cobain untuk memotong ya, agar ketahuan bagaimana kualitasnya. Karena kalau hanya dilihat seperti ini saja, nggak akan ketahuan ya bagaimana kualitasnya. Dan untuk pangkal dari pisaunya ini universal ya teman-teman ya. Jadi gampang untuk menemukan blade-nya di pasaran. Dari merek lain juga banyak. Kita langsung ke menu utamanya. Nah ini dari penglihatan mata saja terkesan bagus ya teman-teman ya. Kita lihat satu persatu untuk material bahannya. Yang pertama untuk sepatunya ini material bahannya adalah logam yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Dan untuk logamnya ini tebal ya. Lalu untuk anvilnya ini juga logam ya. Ini logam semua. Kesan kokohnya dapat. Lalu di sini ada grip karet ya pada pegangannya ini. Untuk kualitas dari karetnya ini bagus ya. Di tangan itu lembut dan juga lumayan tebal untuk karetnya. Jadi apabila digunakan nggak licin, pegangan kita jadi lebih rigid, mantep. Dan untuk lapisan karetnya sampai atas sini ya teman-teman ya. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai pegangan pada saat kita gunakan untuk memotong. Lalu untuk material bahan bodinya, ini juga cakep ya. Ada embosan BL motor di sini, lalu ada embosan mereknya Dongcheng, bukan tempelan stiker ya, tapi embosan. Dan untuk kualitas dari plastiknya, nih, bisa dilihat ya. Ya kalau kalian sudah biasa megang power tools ya udah bisa bedakan lah yang mana kualitas brand global, mana brand generik ya teman-teman ya. Kalau yang seperti ini pastinya kualitas plastik brand global. Lalu pada handle-nya ini juga ada grip karetnya ya. Untuk kualitas karetnya sama seperti yang di depan tadi, sama-sama enak digenggam. Ada bumper karet juga pada bagian kakinya ini. Untuk build quality ya jempolan lah, tidak ada komplain. Ya, ada juga yang ngomong kalau produk Cina itu sama semua untuk build quality-nya. Tidak ada beda, yang generic ataupun yang global sama saja. Ya, itu kelihatan ya. Kalau ilmunya belum seberapa. Biasa megang produk generic ya, nggak pernah megang produk global. Jadinya dia nggak tahu nih kualitas global dan kualitas generic. Katanya kalau buatan Cina sudah pasti nggak bagus. Ya, tergantung ya teman-teman ya. Dia nggak tahu apa kalau di world itu ada yang dibuat di Cina. Lalu untuk Bosch juga yang beredar di Indonesia kebanyakan buatan Cina. Yang mana lagi nih? Makita juga kebanyakan buatan Cina. Jadi kalau dia mengatakan produk Cina itu jelek semua, ya kelihatan ya. Mainnya kurang jauh. Atau gini aja deh, bisa dicek ke seluruh toko-toko power tools yang ada di Indonesia ini. Lihat, produk yang beredar di Indonesia, buatan mana? Bisa dilihat lah ya. Kalau buatan Eropa itu palingan ya bos, itu seri-seri tertingginya. Kalau seri-seri rendahnya atau seri menengahnya rata-rata buatan Cina men. Oke, sekarang sudah saya pasangkan baterai. Sekarang kita akan lihat ya untuk part-part yang bisa digerakkan. Yang pertama untuk pengunci caknya. Tidak ada masalah, trigger. Triggernya juga responsif ya teman-teman ya.
Jadi untuk build quality sih ini cakep sekali menurut saya. Untuk fitur yang pertama, pada bagian depan ada sepatunya. Posisinya bisa menyesuaikan dengan media yang kita potong ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita pada saat kita lakukan pemotongan. Lalu di sini ada anvil untuk memasang pisau ya. Kita akan coba peragakan untuk memasang pisau. Nggak ribet untuk masangnya ya, tinggal dimasukin seperti ini. Lalu untuk anvilnya ini diputar ke arah kanan ya, ke kanan sampai dia masuk bunyi klik. Nah, ini udah mengunci, tidak akan lepas lagi ya. Untuk melepas mata pisaunya, tinggal diputar ke kanan lagi, tarik pisaunya. Gampang, nggak ribet pokoknya. Fitur berikutnya di sini ada handle tambahan ya. Tadi udah kita bahas juga, ada pada bagian depan sini dan bisa juga di bagian atas ini. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, mau dipegang di depan atau di atas. Lalu ada pengunci trigger. Kalau kita tekan di sisi bagian kiri, maka triggernya akan terkunci. Untuk membukanya, tekan di sisi bagian kanan, maka triggernya bisa ditekan kembali. Lalu pada trigger juga dilengkapi dengan variable speed. Semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Kalau beli paket lengkap, pastinya dapat baterai, dan pada baterainya ada indikator baterainya. Untuk uji spesifikasi, kalau kalian beli paket lengkap, kalian akan mendapatkan baterai 4Ah seperti ini ya teman-teman ya. Dapat 2 buah dan juga dapat sebuah chargeran yang 2 ampere. Kalau kita konversikan ke watt, pada saat kita uji itu untuk chargerannya maksimalnya di angka 43 watt. Ya, bagi kalian yang sudah sering melihat saya mereview produk Dongcheng, pastinya tahu ya, untuk chargeran Dongcheng yang 2 ampere itu berapa outputnya. Oke, sekarang kita akan mengukur untuk SPM ya, atau stroke per menit. Oh ya, untuk baterai sudah saya cas sampai dengan full. Nih ya. Sekalian aja ya, untuk tingkat kebisingan juga kita akan ukur sekalian. Ya, untuk SPM-nya di angka 3016 SPM. Kalau di sini kan RPM ya untuk satuannya. Lalu untuk tingkat kebisingan di angka 102,2 desibel. Untuk mesin potong suaranya tergolong adem. Pengujian pertama di sini kita akan memotong kayu mahoni. Ini balok mahoni, ketebalannya kurang lebih sekitar 18 cm ya teman-teman ya. Dan untuk lebarnya adalah 6 cm. Kita menggunakan blade kayu yang kita dapatkan pada paket pembelian. Bismillah. Oke, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Dan ternyata ada LED light-nya juga ya nih ya. Tadi nggak kelihatan, ternyata ada juga LED light-nya. Jadi kalau kita bekerja di tempat yang minim cahaya, ini dapat membantu ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, untuk pisau yang kita dapatkan pada paket pembelian tergolong tajam ya. Ini dia untuk hasil potongannya. Mantap, tenaga dari motornya juga oke banget ya. Jadi kalau digunakan untuk motong-motong kayu ya udah nggak ada masalah lah. Selanjutnya kita akan memotong pipa PVC ya menggunakan blade
Yang ini ya. Ini untuk logam bisa, untuk pipa bisa ya. Kita langsung coba. Bismillah. Oh, cepat sekali. Sekali lagi ya. Enak. Jadi kalau digunakan untuk motong-motong bahan PVC seperti ini, enak juga ya. Sekarang kita akan memotong plat besi dengan ketebalan kurang lebih 4 mili ya. Menggunakan blade yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini blade khusus motong logam, tetapi untuk PVC juga bisa ya. Kita gas. Wow, cepat sekali ya teman-teman ya. Lebih cepat dibandingkan menggunakan mesin gerinda ya. Tidak ada percikan api juga. Tetapi hati-hati, ini juga panas ya. Karena kan terjadi gesekan, nggak mungkin nggak panas. Nah ini dia untuk hasilnya ya. Cepat sekali dan juga rapih ya. Keren, kita coba sekali lagi. Oh. Untuk blade yang kita dapatkan pada paket pembelian, ini juga bagus ya, yang warna putih. Tadi untuk kayu bagus, untuk logam juga bagus, bisa digunakan untuk bekerja. Memotong besi dengan ketebalan 4 mm tidak ada kendala ya. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya ya. 46 ya, 46, 45, 44, 46 ya, paling tingginya ya teman-teman ya, di angka 46 derajat. Kalau pada handle-handlenya sih masih oke nih, 44 ya. Kalau sini udah jelas nggak akan panas. Jadi tetap nyaman digunakan ya. Paling tinggi di sini memang 46 tadi ya. Ada 47 tadi ya. Oke, maksimalnya di angka 47 derajat ya untuk suhu tertingginya. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas resiprok cutting saw dari Dongcheng DCJ F22, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCJ F22 ini, kalau yang unit only seperti ini, harganya 875.000 saja. Lalu kalau yang paket lengkap atau yang tipe EM di belakangnya ya, DCJ F22 EM, itu dapat 2 buah baterai dan juga 1 buah chargeran, juga dapat koper plastik ya. Harganya 1.650.000. Jadi sangat terjangkau ya untuk sebuah reciprocal cutting saw dengan motor brushless. Dan untuk kesimpulannya, setelah kita gunakan untuk bekerja tadi, dari segi build quality jelas tidak ada komplain ya. Material bahan yang digunakan bagus, khas brand global. Lalu untuk tingkat finishingnya juga rapi. Ya, produk Dongcheng rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Untuk build quality jelas tidak ada komplain. Lalu untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik. Fiturnya memang sangat memudahkan kita pada saat kita menggunakannya. Tidak ada kendala pada saat kita gunakan untuk bekerja tadi. Lalu untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Jadi tidak ada komplain juga untuk spesifikasinya. Terakhir, untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan. Tenaga dari motor brushless-nya memang top markotop ya. Enak sekali digunakan untuk memotong-memotong, tidak ada kendala pada saat kita gunakan untuk memotong besi tadi ya. Sama sekali tidak ada terasa loose power. Lalu untuk aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembelian juga oke ya, bisa digunakan untuk bekerja sehari-hari.
Lalu kalau kita ngomongin masalah getaran, DCJ-F22 ini termasuk minim untuk getarannya. Mungkin karena motor brushless-nya tenaganya oke dan juga pisaunya tajam. Karena biasanya getaran pada reciprocating itu terasa apabila tenaga dari motornya kurang mumpuni dan juga pisaunya kurang tajam. Jadi pada saat kita gunakan untuk memotong ada nyangkut. Nah, nyangkut itulah yang membuat getarannya terasa sekali di tangan. Jadi untuk segi performa DCJ F22 ini udah termasuk mantap menurut saya. Dan dengan harga yang ditawarkan, apakah ini layak beli atau tidak? Menurut saya sangat layak beli. Untuk segala spesifikasinya ya teman-teman ya, dengan motornya yang sudah brushless, lalu untuk baterainya 20 volt dapat 4 Ah, harga 1.650.000 kalau paket lengkap. Sangat murah menurut saya. Kalau unit only 875, itu juga bisa dikatakan murah. Karena motornya brushless. Kalian bisa cari di pasaran. Untuk mesin reciprocating yang motornya brushless, berapa harganya dari merek lainnya? Bisa kalian carilah. Kalau Dongcheng ini memang harganya ya bisa dikatakan ya udah murah lah ya teman-teman ya. Apalagi garansinya jelas 2 tahun dan juga layanan service centernya ada di mana-mana. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.